بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال: Tuan-tuan jemaah salat maghrib Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian Fardhu Ain pada bidang tasawuf. Halaman 198 di bagian tengah. Wa qad waqa'a lil Junaidi radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad waqa'a lil Junaid radhiyallahu ta'ala anhu anna jama'ata min tulbatil ilmi bi Baghdad taraku majlisa syaikhihim fil fiqhi wa jalasu fi halqatil Junaid fataqaddara syaikhuhum min zalika wa basata lisana fi sufiyah. Artinya, dan sungguhnya hikayat yang jatuh bagi Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an bahwasanya adalah beberapa jamaah daripada orang yang menuntut ilmu fikih di negeri Baghdad, padahal mereka itu meninggalkan majelis syekh mereka itu di dalam mengajar ilmu fikih, dan duduk mereka itu di dalam perhimpunan duduk Junaid di dalam berzikir. Maka marah hati syekh mereka itu daripada demikian itu, dan mengata-ngata ia dengan lidahnya akan syekh yang menjalani di dalam kelakuan ahli sufi itu. Fa'arsalal Junaid ilaihi wa qala lahu ya akhi abdu idza kana qasduhu liqa al abdu idza kana qasduhu liqa mahbubihi wa hunaka tariqani ahaduhuma la yasilu ilaihi minna ila nahwi salasina sanatan fa akhara yasilu ila mahbubihi minha min duni sanatin ayyuhuma yambagi an yasluka. Artinya, dan menyuruh oleh Syekh Junaid kepada Syekh mereka itu, yakni datang ia kepada Syekh Junaid itu dan berkata Syekh itu, baginya, hai saudaraku, bermula seorang hamba Allah apabila ia mengqasad akan berkehendak mendapati akan kekasihnya. Dan di sana ada dua jalan. Pertama-tama tiada dapat sampai kepada kekasihnya itu daripadanya, melainkan di dalam sekira-kira 30 tahun. Dan jalan yang lain daripada itu, dapat sampai ia kepada kekasihnya itu daripadanya kurang daripada setahun. Maka apakah jalan yang sayugianya bahwa dijalani di dalamnya itu? Faqala al-faqih yasluku aqrabuhuma wa aqsaruhuma zamanan. Faqala sodakta. Faqala al-faqih tariqatuna hiyal aqrab ila hadratil haqqi ta'ala min tariqatikum. Faqala al-Junaid lahu bal tariqu zikrillahi ta'ala aqrabu ilallahi min tariqi ma'rifati ahkamihi li'annaha muta'allikuhu bil khalqi
wa tariqu dzikri muta'alliqatun bil haqqi ta'ala. Artinya, maka kata fakih yang yaitu syekh mereka itu sayogianya menjalani akan jalan yang terlebih hampir daripada keduanya dan yang terlebih pendek masanya daripadanya itu. Maka berkata Syekh Junaid, itu telah benarlah engkau. Maka berkata Al-Faqih itu, bermula tarekat kami ahli fuqaha ini, yaitu jalan yang terlebih hampir kepada hadratil haqqi ta'ala daripada jalan kamu ahli sufi itu. Maka berkata Syekh Junaid, itu baginya. Tetapi jalan ahli sufi yang membanyakkan zikrullah ta'ala itu, yaitu terlebih hampir ia jalan daripada ahlul fuqaha yang membanyakkan membicarakan beberapa masalah hukum Allah Ta'ala itu. Karena adalah ia ta'alluq dengan makhluk. Dan jalan ahli sufi itu yang membanyakkan zikrullah Ta'ala itu, yaitu ta'addud dengan haqqullahi Ta'ala. Ta'addu ya. Ya, kembali. Ya. Faqala lahu al-faqih azharuli alamatu ala zalika. Faqala al-Junaid li syahsin khuz hazal hajar warmihi wasato halqati haula'il fuqara faja'a waramahu fasa'aku kulluhum biqaulihim Allah Allah summa amarahu bihajarin akhar an yarmihi fi wasati halqati min jama'ati minal fuqaha falamma ramahu nazaru kulluhum ilahi syazaran wa qalu ma yajuzu zalika an tadribana wa hadza haramun alaika faqala lil Junaid ana astaghfirullah summa sahabahu wa sara min akhassa ashabihi. Artinya, berkata fakih itu bagi syekh itu, zahirkan olehmu bagiku akan alamat atas yang demikian itu, yakni alamat membenarkan perkataan Syekh Junaid itu. Maka kata Syekh Junaid itu bagi orang yang hadir padanya, ambil olehmu akan batu ini dan lontarkan olehmu kepada pertengahan duduk orang yang keliling di dalam fuqara ahli sufi yang berzikir itu. Maka datang orang yang disuruh oleh Syekh Junaid itu dengan batu itu. Maka melontar ia akan dia pada pertengahan perhimpunan orang yang fuqara yang berzikir itu. Maka berteriak sekalian mereka itu. Tetapi terlebih lagi mereka itu di dalam asyik akan zikrullah mereka itu, serta mengangkatkan suara mereka itu menyebut Allah, Allah. Kemudian maka menyuruh pula Syekh Junaid itu akan orang yang melontar itu dengan batu yang lain akan melontar kepada pertengahan perhimpunan duduk berkeliling orang yang fuqaha yang mengajar akan ilmu fikih itu. Maka tatkala melontarkan oleh orang yang disuruh oleh Syekh Junaid itu kepada pertengahan perhimpunan mereka itu, maka melihat sekalian mereka itu kepada orang yang melontar itu, padahal mereka itu sangat marah akan dia, dan berkata mereka itu dengan perkataan yang keras, tiada harus bahwa engkau melontar akan kami, dan perbuatanmu itu haram atasmu. Maka berkata fakih yang tersebut dahulu itu, aku mengucap astaghfirullah daripada perbuatanku yang menyalahi akan dikau itu. Maka sekarang benarlah perkataanmu itu. Maka lalu ia jadi sahabat Syekh Junaid itu, dan serta ia mengambil tarekat kepada Syekh Junaid itu, dan jadilah ia yang terlebih hampir kepada Syekh Junaid itu, dan tertentu sangat kasihnya itu akan Syekh Junaid
wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim walillahil ham ala ni'amihi wa fadlihil amim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, apa yang dibaca tadi merupakan kisah para fuqaha di zaman hidupnya Syekh Al-Junaid Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi dinobatkan umat Islam di seluruh dunia. Tidak di masanya, tidak di depannya, tidak semacam acara wisuda, tidak. Tapi dari lisan ke lisan, dari hati ke hati, dari kitab ke kitab, para ulama bersepakat tanpa pertemuan. Mereka bersepakat menyebut bahwa imam para ahli sufi adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sehingga kalau kita perhatikan sanad-sanad tariqah, sanad-sanad suluk, sanad-sanad amalan-amalan sufi pada umumnya turun daripada Junaid Al-Baghdadi sampai kepada Imam As-Sazili, sampai kepada Imam Al-Ghazali, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sanad-sanad ini terpelihara di tangan para ulama, di kitab para ulama, di hati para ulama. Oleh karenanya, tidak di dunia tasawuf saja, di dunia ilmu dalam Islam, baik itu syariah, ma'rifah, tariqah, semuanya ilmu ini terpelihara dalam bentuk sanad. Sanad dihasilkan dari pengakuan seorang kepada seorang, baik merupakan guru kepada murid, murid kepada guru, atau sahabat kepada sahabat yang sama-sama mengambil ilmu dari guru. Itu tercatat oleh para ulama sehingga tidak mudah bagi seseorang menobatkan satu jenis ilmu sebagai kebenaran di hadapan para ulama. Tidak mudah itu. Tapi kalau tak ada ulama di kampung itu atau di negeri itu, bisa saja orang berspekulasi. Bisa saja orang berspekulasi. Contoh yang agak lebih luas, di dunia internasional hari ini berhembus bahasa. Ini orang-orang sufi ini banyak penambahan, banyak pengurangan, banyak khurafat, banyak bid'ah, banyak itu berkembang. Dikembangkan orang yang memang tidak suka kepada Islam. Tapi dibungkusnya itu lalu disampaikannya kepada oknum-oknum umat Islam atau penuntut ilmu dalam Islam. Tapi semua itu akan kandas kalau orang yang membawanya itu nanti duduk di majelis ulama atau membaca kitab ulama, akan dia lihat sendiri nanti bahwa ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu tidak liar. Dia bisa diteliti secara ilmiah. Seluruh tauhid yang kita i'tiqadkan ini itu ada secara rapi tertulis di kitab ulama kita. Yang dia tuntut dari ulama di atasnya tertulis lagi secara rapi. Yang dia tuntut bersama ulama sezaman dari guru mereka tertulis secara rapi, terus dari gurunya. Inilah yang membuat dari dulu kaum kafirin tidak bisa masuk ke dalamnya.
Mereka mau masuk ke dalam, menggunting di dalam, supaya kabel-kabelnya di dalam terputus, maka tidak ada sinyal, tidak ada energi, tidak ada kekuatan. Tapi tak bisa itu. Itu hanya bisa di lingkaran umat Islam yang menjauhi ilmu, menjauhi majelis ilmu, menjauhi kitab-kitab ulama. Yo. Tapi kalau mendekati kitab ulama tidak akan bisa. Sehingga akan Anda lihat di luar sana ada sekelompok orang yang sangat anti kepada pelajaran tasawuf, sangat anti kepada kaum sufi. Sehingga apa yang bisa digoreng, digorengnya. Megang tasbih pun dibahasnya itu. Apa itu megang tasbih? Bid'ah itu. Tak payah itu pakai tasbih. Kan udah dikasih Allah tangan. Orang yang berilmu yang memegang tasbih, pernahkah Anda jumpai menolak tangan? Tidak ada. Silakan pakai tangan. Tapi pakai tasbih, silakan. Kedua-duanya ada fadilatnya ini. Siapa yang menyebutnya ini ada fadilat? Para ulama di kitab mereka. Tuan guru kita Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki membuat syarat kepada muridnya. Seorang murid yang menuntut ilmu mencari ridha Allah, maka syarat di antara syarat yang harus dimilikinya batu tasbih. Batu tasbih. Padahal di Quran tak ada batu tasbih. Tapi tuan guru menyuruhnya. Apa ini? Ada hikmah besar di balik memegangnya. Tak percaya coba pegang-pegang pergi ke pasar Bukit Tembak belanja. Belanja sayur. Pegang-pegang tasbih. Ketemu kawan, diajak kawan merumpi, macam mana? Mau tak? Sambil megang tasbih, merumpi. Dah mau dia. Paling tidak simpannya dulu tasbihnya, baru merumpi dia. Atau kalau tidak dimenangkannya tasbihnya. Tak jadi merumpi, dilanjutkannya tasbihnya. Nah, yang dibaca tadi bahagian penting dari renungan para murid penuntut ilmu tasawuf. Bertikai dua ulama besar masa itu. Ceritanya sudah kita sampaikan ini ya. Jadi anggap sudah faham lah ya. Yang dibaca Pak Ustadz tadi udah paham belum? Hah? Kalau dah faham, kata dah. Kalau belum, kata belum. Kita tak kejar semester kita ni. Berulang 3-4 kali pun kita ulang-ulang, tak ada masalah. Sudah faham belum? Yang dibaca tadi. Ibu-ibu sudah faham belum? Belum. Seorang guru besar di Baghdad merasa gerah ketika murid-muridnya meninggalkan majelisnya. Fuqaha. Dulu sudah kita garis bawahi ya. Jangan hadir di pikiran awak kalau sudah disebut fuqaha. Oh, berarti macam-macam Syafi'i, laitu Maliki, Hambali, Hanafi. Jangan. Wal'iyadzubillah. Tidak. Karena sering kita nobatkan fuqaha itu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Jadi agak-agak macam itulah ini faqih fuqaha yang ada di cerita ini. Tidak. Jadi kira-kira macam mana Pak Ustadz? Macam orang yang Anda jumpai hari ini. Mahir di dalam ilmu syariat, ilmu dalil, tapi menolak amalan-amalan sufi. Ketemu tak orang ni? Kalau tak ketemu, tak apa-apa. Mudah-mudahan jangan ketemu. Ketemu tak ini? Ilmu agama mahir.
Kenapa rukuk begini? Ini dalilnya. Kenapa i'tidal begini? Ini dalilnya. Semua dia tahu dalil. Tapi bila masuk ke dunia zikir, dunia nur, dunia roh, dunia batin, macam mana mengorek penyakit-penyakit batin, di mana rumah sakitnya, siapa dokternya, dia tak mau ikut. Mencuci kalbu dengan 17.000 kali la ilaha illallah, dia tak ada, tak percaya. Tak percaya. Mengubati penyakit menaun, mengumpulkan orang-orang soleh 41 orang, lalu disuruh diajak mereka dengan ikhlas hatinya membacakan surah Yasin, bukakan air putih, bukakan toplesnya, lalu kasih minum pada orang ni, dia tak mau itu. Tak mau. Karena dia tidak percaya kepada perjalanan nur. Dia hanya percaya kepada dalil-dalil qat'i yang ada pada zahir ayat atau hadis. Ketemu tak orang? Yang macam inilah ustaz besarnya tersinggung dia ketika murid-muridnya pergi mengaji kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sehingga dia datang. Terjadilah percakapan. Itulah tadi yang dibaca itu ya. Ilmu kami lebih penting dari ilmu awak. Karena ilmu kami membicarakan apa-apa yang disuruh Allah, apa-apa yang dilarang Allah, apa-apa yang dibolehkan Allah, itu yang kami bincang di dalam faqih, di dalam fiqih. Ini lebih penting dari ilmu awak. Yang ilmu yang awak ajarkan. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, tak. Ilmu saya lebih penting dari ilmu awak. Kenapa? Jangan awak contoh langsung ini mentah-mentah. Ini level tinggi. Bercakap sombong sama orang sombong, sedekah. Jangan awak kira, oh macam tu rupanya bercakap. Tidak, ditengok keadaannya dulu. Kalau sombong datangnya, sombong jawab. Tidak, ilmu kami lebih penting dari ilmu awak. Bisa awak buktikan? Bisa. Silakan. Kita hadir di majelis sana malam besok. Kita akan suruh satu orang melempar batu di tengah majelis. Kita tonton apa yang berlaku, apa yang terjadi. Boleh? Besok pergi. Lempar batu ke tengah majlis orang yang tengah beribadah, bertawajjuh, berzikir kepada Allah. Kebetulan majlis yang dilempar tu majlis munfaridiyah. Allah, 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 Allah. Ada pernah nampak orang berkumpul-kumpul kemudian berzikir mereka Allah, 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 Allah. Ketemu tak itu? Katalah ketemu, biar cepat cerita ni. Karena tariqah yang ditinggal, yang diasuh Nabi itu 80 itu. Salah satunya munfaridiyah. Ciri-ciri zikir zahir mereka Allah, 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 Allah. Itu sebelum Allah, Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan satu lagi yang macam engkau, wahai Allah. Hanya engkau satu-satumu. Tidak ada yang macam engkau. Hanya engkau, 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 engkau. Apa itu engkau? Ya Allah. Coba duduk di satu waktu, baca la ilaha illallah 2000 kali, terjemahkan. Ujungnya nanti itu Allah, 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 Allah. Pemimpin mazhab kita di Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama, sama dengan pendiri Nahdlatul Watan, menulis di dalam wasiat mereka, la ilaha illallah itu adalah pintu gerbang pertama untuk pergi kepada rahasia-rahasia Allah.
Pemimpin Nahdlatul Watan sama belajarnya di Makkah, sama baliknya ke Indonesia, satu pulang ke NTB, satu pulang ke Jawa, lalu membuat perkumpulan majlis besar yang kemudiannya menjadi besar. Itulah dia Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Watan. Tariqatnya sama, ujungnya sama, pangkalnya lain. Karena memang pangkalnya itu ada 80 orang sahabat asuhan Nabi. Ini nanti yang akan menjadi cikal bakal tariqat. Maka sampai ke hari ini yang mu'tabarah, kita mengenal tariqat Naqsabandiyah, Khalwatiyah, Syaziliyah, Alawiyah, Sammaniyah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya intinya mereka pasti berangkat dari La ilaha illallah. Kembali, dilemparlah majlis yang tengah berzikir Allah, 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 Allah dengan batu. Apa yang mereka lakukan? Mereka terkejut. Lalu makin kuat bacaan Allah, Allahnya. Begitu dilempar, Allah, 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 Allah. Sama agak-agak Allah, Allah kita dengan Allah, Allah ahli sufi. Tak sama. Allah satu kali ucap pada ahli sufi, mereka bisa menghadirkan di dalam makna ingatan mereka semua apa yang mereka ketahui tentang makhluk Allah. Apa itu makhluk Allah? Malaikatnya, jinnya, jamadatnya, alam semestanya, dirinya, kesolehan yang ada pada orang soleh, kebatilan yang ada pada orang kafir, itu sekali hadirkan. Dalam sekali ucapan. Allah, Allah, Allah. Dituliskan oleh Imam Ahmad Al-Buni di dalam kitabnya Syamsul Ma'arif Al-Kubra, para ahli sufi ketika berzikir, ketika membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sebelum salli ada di situ Allah. Tapi betapa cepatnya menyebutkan Allah di situ. Karena kita sedang membaca salawat. Tentu saja cepat. Allahumma salli. Ketika mereka menyebut Allah pada salawatnya Allahumma salli, mereka sudah selesai menghadirkan segala apa yang ditunjukkan Allah kepada mereka di alam semesta. Itu dituliskan Imam Ahmad Al-Buni di dalam bimbingan zikirnya ketika ianya membimbing zikir kepada murid-muridnya di dalam kitabnya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Jadi itulah yang sedang dituju muridnya yang bertawajuh itu. Itulah yang sedang dilatihkan murid-muridnya yang sedang bersuluk itu. Allah, 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 Allah. Dilempar, mereka tak berhenti, mereka melanjutkan bacaannya Allah, 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 bahkan lebih kuat suara. Lepas itu pindah pula orang berdua ni, fuqaha ini dengan Imam Al-Junaid ke majlis, apa namanya itu? Majlis pakar, ahli berfikir, ahli hukum. Begitu dilempar majlis ini, bangkit semuanya, marah. Apa ni? Apa yang awak buat ni? Haram alaik, bahasa mereka. Kalau bahasa kita, awak telah membuat kejahatan. Ini kejahatan, ini pidana, ini kejahatan. Awak mesti dihukum. Haram alaik. Baru ditanya Imam Al-Junaid kepada sahabatnya, macam mana? Engkau dah tengok apa yang dikerjakan orang yang tengah bersuluk ketika engkau lempar? Dan apa yang dikerjakan orang yang tengah mendalami ilmu syariat ketika engkau lempar? Di ketika itu
Karena fuqaha faqih ini seorang yang berilmu dan mendapat inayah untuk memegang nurnya ilmu, spontan ianya berucap, Astaghfirullahal azim. Aku minta ampun kepadamu, wahai Allah, aku telah tersilap, aku telah tersalah, aku telah menganggap salah apa yang dijalani Junaid al-Baghdadi. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah, aku meminta maaf kepadamu sahabatku, terimalah aku mulai hari ini sebagai muridmu. Aku perlu belajar banyak kepada engkau. Baik. Sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya, apabila ada yang ingin dibincangkan, ditanyakan berkaitan dengan bab ini atau di luar daripadanya yang dianggap perlu, dipersilahkan. Ada soalan? Tak ada? Apakah seseorang yang kita ambil ilmu darinya itu bisa kita anggap sebagai guru kita gitu? Ya. Seseorang yang kita ambil ilmunya itu dah guru kita. Syahidnya, kesaksiannya itu datang dari Abu Bakar. Apabila aku mendapat ajaran atau pelajaran dari seorang itu, diajarinya aku satu huruf hijaiyah saja. Alif diajarinya saya, umpama. Saya tak tahu menyebut alif yang betul selama ini. Alif saya sebut, umpama. Lalu diajarinya, bukan alif, tapi alif. Iyakah? Yo. Dari mana engkau dapat? Dari guru saya. Dia mengambil dari gurunya, meyakinkan dirinya sehingga keluar dia dari jahilnya kepada ilmunya. Itu guruku selamanya. Dan aku khidmat kepadanya selamanya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dikutip itu di dalam Masanid. Jadi jawabannya ya, asalkan ilmu yang kita ambil itu munasabah dengan agama, baik ilmu membincangkan syariah atau membincangkan dunia. Ilmu listrik kita ambil, munasabah tak listrik dengan agama? Munasabah. Ilmu menjahit pakaian kita ambil dari dia, munasabah dengan agama? Ya, guru kita yang wajib kita hormatkan seumur hidup kita. Tapi bukan mengajari agama. Ya, tapi tidak dicela agama ini benda ini. Bahkan ini ada perlunya dalam agama. Jangan sengit sebelah awak. Guru ngaji awak bukan main hormatnya awak. Guru awak bikin sampan, bikin perahu. Ada tak ilmu bikin sampan? Ada. Kalau tak ada ilmunya, melong-melong lah nanti. Baik. Soalan lain. Tak ada. Habis, silakan. Pembaca yang berikut. Bagi mic. Kalau tinggal kacamata, lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimah fi bayani fadilatil as-salikin wa tariqal as-sufiyah. Ini pada suatu tatimah. Tatimah itu artinya rangkuman, kesimpulan, ya. Ini satu kesimpulan. Ini suatu tatimah, kesempurnaan pada menyatakan kelebihan orang yang menjalani akan tariqat ahli sufi itu. Ketahui olehmu, saudaraku, yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, dan berkehendak lepas daripada terpedaya di dalam ilmunya, dan ilmu itu bahwasanya hendaklah engkau
bersungguh-sungguh menjalani akan jalan thariqah ahli sufi ini, serta ia mengambil thariqah ini kepada ahlinya yang menjalani kepada jalan ahli sufi itu, yaitu jalan anbiya dan aulia, dan yaitu jalan orang yang ahlinya, dan jalan orang yang muqarrabin, dan jalan orang yang muttaqin, dan jalan orang yang abror. Dan barang siapa tiada menjalani akan jalan ahli sufi ini dan tiada mengambil thariqah kepada mereka itu, maka adalah ia telah terpedaya. Dan jikalau ia membaca kitab yang lainnya daripada kitab ahli sufi itu, akan 1000 kitab sekalipun, karena tiada ia lepas daripada maksiat yang seperti riya dan ujub dan takabbur dan hubbud dunya dan barang sebagainya, melainkan dengan mengambil thariqah kepada masyayikh ahli sufi, serta ia menjalani akan jalan mereka itu, seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya yang bernama Masyarikul Anwarul Al-Qudusiyah fi bayani Uhudil Muhammadiyah. Sudah sampai situ dulu. Muqaddimah yang dibaca tadi mengajak kita, memberitahu kepada kita bahwa tariqat Muhammadiyah bukan Muhammadiyah yang organisasi di Indonesia maksudnya. Jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itu tariqat Muhammadiyah. Jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang mayoritas dianut oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, itu namanya tariqatul Muhammadiyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, diajarkannya, dicontohkannya, lalu menjadi perilaku para sahabat, menjadi sikap para sahabat, itu tariqatul Muhammadiyah. Apa yang menjadi perilaku? Zahirnya, zahir yang diajarkan Rasulullah. Batinnya di dalam hati mereka, batin yang diajarkan Rasulullah. Itulah secara utuh tariqatul Muhammadiyah. Nah, di kemudian hari, berjalan dari zaman ke zaman, maka disebutlah orang yang menjalani ini orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Perjalanannya itu namanya tasawuf. Orang yang berjalan itu namanya sufi. Sufi berasal dari kata dua tafsiran tasawuf atau sufi tadi. Tafsiran pertama, safa yasufu, suffah, siffah. Itu artinya apa namanya itu? Baju kasar. Baju apa? Baju murah. Baju kasar. Baju kan bertingkat-tingkat apanya? Tingkat kasarnya. Nah, yang paling kasar namanya siffah atau suffah. Kenapa dinobatkan 80 orang ini kepada suffah atau siffah? Yang cikal bakal akan menjadi panggilan sufi. Karena mayoritas umumnya orang yang 80 ini, bimbingan Nabi ini, murid-murid Nabi ini umumnya orang miskin. Orang susah. Bukan orang yang berada, berpangkat, berjabatan, berkedudukan, bukan. Orang yang tak dihitung di mata orang ramai. Di mata umum. Tadi itu. Mereka datang kepada Rasulullah satu persatu. Apa yang disuruh Nabi amalkan, amalkan. Apa yang disuruh Nabi
Baca-baca apa yang disuruh Nabi amalkan, amalkan. Akhirnya Rasulullah menyebutnya, kamu jangan hiraukan urusan makan minum. Saya yang menanggung makan minum. Beribadat sajalah sekuatmu di sini. Ini embrio ahli sufi. Dari sini nanti turunnya mereka ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi guru tentang apa yang disuruh Rasulullah mereka amalkan, atau tentang apa yang mereka amalkan lalu mereka laporkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyetujuinya, menyukainya, membiarkannya. Sehingga tidak heran kalau amalan-amalan itu di kalangan ahli sufi ada banyak. Imam Muhammad bin As-Samman dalam membaca la ilaha illallah tak mau duduk. Dia tidak mau duduk. Dia melompat-lompat. Lalu kalau awak tengok nanti orang berzikir melompat-lompat, awak panggil polisi. Gari saja ini melompat-lompat dia berzikir. Gila agaknya ini. Kenapa melompat-lompat? Karena Imam Muhammad As-Samman sedang menunjukkan kepada musuh-musuh Allah yang gaib bahwa pasukan pemukul syaitan ada di sini. Kami orangnya. Kalau kamu siap, hitung kekuatan kamu, kami sudah siap di sini. Itu yang dimaksud, makanya tegak. Jadi Muhammad As-Samman, imam kita, imam para ulama dalam memerangi syaitan yang jahat. Jin yang jahat, yang kafir, yang selalu mencelakakan manusia. Naik Honda kita tengah-tengah malam, dipepetkannya Honda kita itu. Jalan di tengah, ditariknya ke tepi. Jahat tak itu? Jahat. Tengok tak ada orang. Kenapa ada menarik ke tepi? Jin jahat. Jin yang jahat. Imam Muhammad As-Samman mempunyai kaifiat, cara. Kaifiat itu cara. Cara menghadapi syaitan yang jahat. Caranya macam mana? Berzikir la ilaha illallah dengan berdiri dan melompat. Bahkan berjalan pawai. Pawai. Kita pawai teriak-teriak tak? Apa yang kita teriakkan kalau pawai? Hah? Pawai itu sahabat Nabi yang buatnya keliling kampung. Kalau ada di kampung ni kejahatan syaitan yang sudah menyusahkan kita semua, maka ulama sufi di kampung tu mengajak masyarakat untuk pawai sammaniyah. Ada pernah dengar itu? Orang di kampung tu berjalan berombongan la ilaha illallah, la ilaha illallah, melompat. Berjalan dengan tungkat, memukulkan tungkatnya ke tanah. Bagi siapa yang umurnya 40 tahun ke atas, disuruh Muhammad As-Samman memegang tungkat. Setiap kali ucapan, pukulkan tungkatmu ke tanah, karena di ujung tungkatmu itu pun penuh dengan nur yang engkau bacakan dengan ikhlas la ilaha illallah. Syaitan akan terbirit-birit dia mendengar pukulan tungkat. Masih ada yang mengamalkannya Pak Ustaz, keliling kampung. Kalau ada musibah besar, ada penyakit,
menular, ada binatang buas yang mengganas. Masih ada yang mengamalkan? Tak ada. Jangan-jangan anak cucunya udah tak ada lagi. Itu ditulis di dalam kitab-kitab tasawuf, metodologinya, caranya, bacaannya. Tapi nanti sampai ke tangan orang yang tidak pernah belajar ilmu tasawuf, dia hanya rajin belajar ilmu syariat, ilmu zahir, dia akan menolaknya. Bahkan dia akan menistanya. Maka muncullah satu statement. Kelebihan orang yang menjalani tariqat ahli sufi itu ketahui olehmu, wahai saudaraku, yang berkehendak akan kemenangan di dalam akhirat, berkehendak lepas daripada terpedaya di dalam ilmu dan amal. Jadi kita kalau masih ada lagi di dalam hati bibit ketidaksukaan kepada sufi, saya perintahkan anak-anak saya jangan terlalu didalami ilmu tasawuf. Nanti tak mau kerja. Dikasih jabatan nanti turun dia ditolaknya itu jabatan. Jadi ilmu tasawuf udah sikit-sikit saja difahami. Tasawuf modern saja baca dah. Ada orang tua macam tu tau. Takut dia kalau anaknya nanti memahami ilmu tasawuf, macam orang-orang tua yang di kampung-kampung tu tak mau baju bagus, baju jelek saja mau. Dia tak suka itu. Sehingga tergores di dalam hatinya ketidaksukaan kepada ilmu tasawuf. Anda telah masuk di wilayah terpedaya oleh syaitan dan hawa nafsu. Karena itulah cara ampuh bagi mereka. Macam mana menjauhkan Anda dari zikrullah. Itu targetnya syaitan. Macam mana menjauhkan orang ni dari zikrullah. Salat ini rajin, puasa rajin, tak apa. Asal jauh dia dari ma'rifah. Itu sudah menang kita, kata syaitan. Asal jauh orang ni dari tawajjuh, dari zikir yang mutatabi'ah, itu kita sudah menang. Karena cangkangnya saja itu dia sukses, tapi isinya dia kosong. Itu target syaitan. Makanya tak percaya, cubalah. Kalau kita bertekad nak berzikir 2000 saja di atas sajadah, masuk 200 udah mulai gatal sini, ngilu sini, apa sini, adalah di atap kata adalah karena memang mereka tak ridha segala macam gangguan, yang haus lah, yang banyak nyamuk lah. Padahal di coastal area kita duduk ngopi sama kawan kita 2 jam 3 jam enggak apa-apa. Gigit nyamuk pun pukul aja, jalan terus cerita kita. Tak ada masalah. Karena syaitan, hawa nafsu dan syaitan tidak mengganggu kita di situ. Tak perlu diganggu ini orang. Tak diganggu pun sudah masuk longkang, ngapain diganggu ini? Tapi kalau kita sudah mulai bertekad, ya Allah, mulai hari ini aku bertekad, aku berjanji kepada diriku, ya Allah, di hadapan-Mu, aku akan mulazamah di dalam zikrullah. Selain sampai kepadaku pesan-pesan Rasulullah, 1 kali ucap la ilaha illallah, itu pahalanya sebesar langit dan bumi besok di timbangan di padang mahsyar. Selain itu, Engkau telah menyebutnya, ya Allah, di dalam ayat-Mu, Nabi-Mu telah menyebutnya, mengulangi di dalam hadis-Mu, bahwa tidak ada kata yang lebih akbar, lebih besar, lebih hebat, lebih sakti, lebih besar, tak ada melebihi la ilaha illallah. Jadi aku, ya Allah, bertekad. Nah, ini kalau sudah bertekad begini, jangan Anda kira iblis masih tidur. Setan masih tidur, tak. Dia segera bangun. Catat nama orang nih.
Di mana saja orang ni, asal sudah mulai nampak masuk dia hudurul qalbi, hadir hati, ganggu dia. Laporkan kepada hawa nafsunya. Kita bekerja sama dalam menggelincirkan orang ni. Aku tolong dikau tolong aku. Jadi tolong-tolongan itu. Makanya kita begitu mulai duduk di atas sajadah, belum 3 putaran lagi itu tasbih itu, baru 1 putaran, udah mulai itu. Mengantuk, ataupun sakit pinggang, kebas kaki. Habis. Udah lewat. Biasanya awak kalau lewat melotot mata, ini tidak. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah, kita berazam, kita berzikir fi sirri wal alaniyah, dan zikir yang kita sudah tekadkan itu gigit dengan geraham. Seberapapun jumlahnya tentukanlah sendiri. Sekurang-kurang yang banyak, sesikit-sikit yang banyak, di majelis umum 100. Sesikit-sikit yang banyak di majelis umum 100. Jangan di bawah 100 lagi kalau di majelis umum. Kalau di majelis sendiri, sesikit-sikit yang banyak 700. Tapi ikutkanlah kemampuan kita untuk mulazamah. Berapa agak-agak yang kita mampu continue, maka peganglah itu. Hadirkan hati dalam setiap 1 kali ucapan. InsyaAllah kita bersama nur yang disediakan Allah di dalam kalimah La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.